Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, kitab yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Wali hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang fi'lat ta'ajjubi. Apa arti fi'lat ta'ajjubi? Artinya apa? Artinya dulu apa artinya? Fi'la itu artinya apa? Hmm? Fi'la. Fi'la artinya adalah, fi'la itu asalnya apa? Fi'la asalnya fi'lani. Asalnya apa? Fi'lani. Berarti isim apa ini? Isim musanna, ya, isim musanna. Ya, dia adalah isim musanna karena mudhof, maka karena mudhof, maka nunnya dihilangkan, ya kan? Nunnya dihilangkan. Fi'lani at-ta'ajjubi berarti maknanya dua bentuk fi'il atau dua sighah atau wazan fi'il untuk mengungkapkan bentuk ta'ajjub atau kekaguman. Ya, karena untuk mengungkapkan ta'ajjub menggunakan sighah atau wazan dari suatu fi'il, di sana ada dua bentuk atau dua macam. Sehingga disebut dengan fi'la at-ta'ajjubi. Asalnya fi'lani, nunnya dibuang jadi fi'lat ta'ajjubi, yaitu dua bentuk fi'il untuk mengungkapkan ta'ajjub atau kekaguman. Jelas ya begini ya tentang judulnya. Disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, at-ta'ajjubu yakunu bi alfadhin katsiratin. Yang namanya at-ta'ajjub, mengungkapkan bentuk kekaguman, itu banyak bentuk lafadznya. Ya, bisa dengan menggunakan lafadz yang banyak. Caranya banyak. Ya, modelnya banyak. Minha diantaranya lafzu kaifa, menggunakan lafadz kaifa. Kaifa artinya apa? Ya, bagaimana. Lafadz kaifa ini bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu kekaguman. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang ada pada firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kok bisa kufur kepada Allah? Ya, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal, itu kan wawunya wawu apa? Wawu apa? Wawu hal ya. Ya, padahal kalian itu dahulunya mati. Ya, kok bisa kufur kepada Allah? Ini merupakan bentuk kekaguman dari sisi apa? Positif atau negatif? Negatif ya. Karena aneh, kok ada orang manusia dia bisa kafir,
Dia bisa kufur padahal dahulunya dia itu mati, dia itu dulunya nggak ada, diciptakan oleh Allah, diberi fasilitas hidup gitu ya istilah kita. Ya. Oh dia jadi kufur ini. Kaifa di sini adalah mengungkapkan bentuk apa? Kekaguman, keheranan, gitu ya, sesuatu yang mengherankan. Kalau mau menggunakan logika, manusia ini ya beriman kepada Allah. Tapi sayangnya ada orang-orang yang tidak mau menggunakan logikanya gitu. Ya, ini di sini kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata merupakan satu bentuk kekaguman dari sisi keheranan. Sesuatu yang mengherankan. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal kalian itu dahulunya mati. Ya, jadi ada cara mengungkapkan kekaguman menggunakan kaifa. Wa minha qauluka, dan diantaranya juga adalah perkataanmu subhanallah. Ketika kita kagum, kita mengungkapkan dengan kalimat apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Melihat gunung yang indah. Ma ajmalal jabal. Subhanallah. Ya. Melihat apalagi yang indah-indah, pantai yang begitu luas, tidak terlihat ujungnya ya. Ya ujungnya yang kelihatan itu bukan ujungnya ya, ujungnya masih di sana lagi. Kita kagum, kita mengucapkan subhanallah. Melihat pemandangan-pemandangan yang indah, hal-hal yang indah, ya kita mengucapkan subhanallah. Ini adalah bentuk kekaguman. Wa minha diantaranya menggunakan lafadz ini lillahi darruhu. Lillahi darruhu farisan. Alangkah hebatnya si penunggang kuda itu. Ya. Kalimat lillahi darruhu ini juga untuk mengungkapkan kekaguman. Ya. Jadi bisa dengan apa saja tadi. Kaifa terus subhanallah terus lillahi darruhu. Ya. Ya, lillahi darruhu. Kemudian diterangkan di sini wa kullu dzalika, itu semua baik yang menggunakan kaifa, baik yang menggunakan lillahi darruhu atau subhanallah, itu semua innama yufhamu ta'ajjubu minhu biqarinatil kalami. Sesungguhnya saja bisa dipahami bentuk ta'ajubnya dengan indikasi kalimat yang ada, dengan melihat makna yang ada. La bi aslil wad'i, bukan karena asal atau bentuk asli dari bentuk ta'ajubnya. Ya, bukan asli dari bentuk ta'ajubnya, tapi dari sisi kalam atau makna yang ada. Walladhi yufhamu ta'ajjubu minhu bi sighatihil mawdu'ati li ta'ajjubi innama huwa fi'la ta'ajjubi wa huma ala wazni ma af'alahu wa af'il bihi. Kemudian mu'alif menjelaskan sedangkan yang bisa dipahami makna ta'ajjub menggunakan bentuk khusus untuk ta'ajjub, ya, sihah yang dipakai untuk ta'ajjub, innama huwa fi'lat ta'ajjubi, sesungguhnya saja itu adalah fi'il ta'ajjub. Ya, ada dua fi'il atau sihah bagi fi'il ta'ajjub, wahuma ala wasni, yaitu menggunakan wazan, ada dua bentuk wazan. Pertama bisa menggunakan ma af'alahu, kedua bisa menggunakan af'il bihi. Ma af'alahu contoh ma ahsanal ilma, sehingga artinya apa? Ma ahsanal ilma
alangkah bagusnya ilmu. Ya. Atau bentuk kedua, af'il bihi, apa bih bil jahli. Artinya, alangkah, betapa boleh, alangkah buruknya kebodohan. Ya. Jadi bisa dengan dua bentuk, ma'af'alahu, atau yang kedua, af'il bihi. Ma ahsanal ilma. Kalau dirubah menjadi af'il bihi, maka kalimatnya menjadi apa? Ya, betul. Ahsin bil ilmi. Yang ini, aqbih bil jahli, ketika dirubah menjadi ma'af'alahu, maka menjadi ya ma'aqbahal jahla. Ya. Langsung latihan ya, coba praktek. Caranya gampang ya, sebutkan dengan dua bentuknya ya. Afifah Nur Jihan, coba terjemahkan. Alangkah luasnya kelas ini. Coba dengan dua bentuk. Ma, wazannya af'ala jadinya au. Ya, silakan Afifah. Ya, ma au sa'al. Alangkah luasnya kelas ini. Ya, ma au sa'al pas. Ya, ulangi. Betul, bentuk satunya au. Bil. Iya, bil fasli nggak ada ya, bil fasli nggak ada ya. Nah, ausi bil fasli gitu ya. Nah, barakallahu fiik, mumtaz ini ya. Apriatin Nur Arif Nur Afifah, coba ya. Alangkah besarnya rumah itu. Ayo, satunya. Ya, betul, sahih ya. Ma akbarul baita akbir bil baiti. Terus Lisa Agustina ya, Lisa Agustina. Coba misalnya, alangkah bersihnya kamar ini. Ya, ya, Mak. Apa? A'dhofa atau amdhofa? Ulangi, yuk. Yuk, silakan, Mak. Ma'amdhofal hujrota, satunya. Ya, amdhif bil hujroti. Naam, sahih ya. Amdhif bil hujroti. Terus yang belum, Maizura ya, Maizura. Alangkah kotornya. Nah, itu ya. Alangkah kotornya lantai ini. Ya, silakan. Alangkah kotornya lantai ini. Ya, betul. Satunya, ya, betul. Kemudian Najwa. Najwa sekarang ya. Najwa Asa Asisa. Najwa Asa Asisa ya. Masya Allah ya. Misalnya, alangkah jauhnya. Ya, jauh apa? Boleh. Alangkah jauhnya masjid ini. Ya, silakan. Satunya, sahih. Naam. Ya, sahih. Betul.
Kemudian yang belum, Salma ya. Salma ngarang sendiri, coba. Bisa ngarang sendiri. Ya silakan Salma. Bisa ngarang sendiri? Bisa nggak? Atau menerjemahkan? Ma'ajmalas sama. Terus Ajmil Isama'i ya, betul. Nah, ya. Ya. Terus yang belum, ini mau ngarang sendiri, apa? Ini sakit ya? Ya, Safa Allah. Ya, sudah ya. Intinya sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran untuk bentuk-bentuk dari fiil ta'ajub. Ada yang ma'af'alahu, satunya adalah af'il bihi. Ya, ada dua bentuk. Nah, kemudian kita lihat syurutu sawghihima. Syarat untuk membentuk kepada dua wazan fiil ta'ajub tersebut. Ya. Kapan kita boleh menggunakan ma'af'alahu atau af'il bi? Di sana ada syaratnya. Jadi tidak semuanya bisa, ya, ada syarat-syaratnya. La yusaghani illa min fi'lin sulasiyin. Jadi yang bisa dibentuk kepada dua fi'il ta'ajub tersebut itu hanyalah pertama, dia berupa fi'il sulasi. Apa fi'il sulasi? Fi'il yang jumlah huruf aslinya 3. Musbatin juga berupa fi'il musbat. Apa artinya? Musbat adalah fi'il yang fi'il positif atau negatif. Ya, musbat itu fi'il yang tidak didahului oleh nafi atau yang menyerupai nafi. Jadi dia fi'il yang positif. Maksudnya positif, kalimatnya kalimat positif, tidak ada nafinya. Mutasarrifun, mutasarrifin, apa artinya? Ya, fi'il mutasarrif yaitu bukan fi'il jamid. Ya. Fi'il yang bisa ditasrif gitu. Apa tadi? Mutasarrif itu fi'il yang bisa ditasrif. Ya. Mutasarrifun fi aslihi itu maksudnya. Walakinnahu fi uslubi ta'ajub yakunu jamidan. Ya. Ketika sudah menjadi bentuk ta'ajub, dia sudah menjadi fi'il jamid. Jadi maksud dari fi'il mutasarrif adalah bukan fi'il jamid. Contoh laisa, ini fi'il jamid. Asa, ni'ma, bi'sa. Ya, jadi harus dari bentuk yang mutasarrif, bisa ditasrif. Ya, contoh bisa ditasrif ya ba'uda yab'udu ub'ud gitu. Itu contoh bisa ditasrif. Hasuna yahsunu uhsun, itu bisa ditasrif. Tapi kalau laisa nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya, itu namanya bukan mutasarrif. Ma'lumin, nah, dia juga harus berubah fi'il apa? Fi'il ma'lum yaitu kata kerja aktif atau pasif. Kalau maklum, eh maklum aktif. Kalau pasif apa? Majhul ya. Maklum fi'il aktif, fi'il yang maknanya ya, bukan di, ya, fi'il aktif. Tamin, fi'il tam maksudnya adalah
Apa maksud fi'il tam? Fi'il tam maksudnya bukan fi'il nakis. Fi'il kan ada dua, kemarin sudah ya, ada tam, ada nakis. Contoh nakis apa? Kana wa akhwatuha. Maka dia fi'il tam, fi'il yang memiliki fa'il. Fi'il yang sudah cukup ketika sudah disebutkan fa'ilnya. Qabilin lit tafdili, fi'il yang bisa menerima makna tafdil. Apa maksud tafdil? Bisa disisipi kalimat ini, lebih atau paling. Contoh paling besar, paling kecil, paling bersih, paling kotor gitu kan. Paling jauh, paling dekat. Itu fi'il yang bisa menerima makna tafdil. Kemudian laisal wasfu minhu ala wasni af'ala alladhi muannasuhu fa'la. Dan juga bukan merupakan sifat ikut wazan af'ala yang muannasnya fa'la. Maksudnya semacam warna merah, apa merah? Ahmar, muannasnya hamro gitu kan. Ya, hamro atau humero? Hamro ya. Kalau humero apa? Humero nama orang ya. Iya, masalah ya. Ya, kemudian misal abyadu, muannasnya baydau ya kan. Aswadu, muannasnya saudau. Azraqu, muannasnya zarqau ya. Jadi bukan yang seperti itu gitu ya. Bukan yang seperti itu. Bukan yang sifat wazannya af'al, muannasnya fa'al. Ya, maka ini perlu dihafalkan ya. Kriterianya perlu dihafalkan. La yusaghani illa min fi'lin sulasiyyin musbatin mutasarrifin ma'lumin tammin qabilin litafdili laisal wasfu minhu ala wasni af'ala alladhi muannasuhu fa'la. Ya, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kemudian mu'alif menjelaskan fa'ida fukida syartun minasyurutis sabiqati. Ya, faida fukida syartun minasyurutis sabiqati, maka apabila tidak ada satu syarat pun di antara syarat-syarat tersebut, artinya apabila ada salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, jadi syarat tadi mutlak harus ada semua ya, harus fi'il sulasi, musbat, mutasarrif, ma'lum, tam, bisa menerima tafdil yang muannasnya bukan af'al, yang sifat bukan wazan af'al, muannasnya fa'la. Sehingga apabila hilang salah satu syarat tadi, la yumkinu ta'ajubu minal fi'li mubasyaratan, tidak bisa dibentuk kepada sihah ta'ajub secara langsung menggunakan fi'il ta'ajub tadi. Kita akan mengatakan betapa merahnya langsung ma'ahmaro, bisa enggak? Tidak bisa, karena dia bukan atau dia termasuk yang dikecualikan ya. Dia adalah sifat wazan af'al, muannasnya fa'la, tidak bisa langsung. Wa innama yu'ti au yu'ta, wa innama yu'ta bi masdarihi sarihan. Akan tetapi atau sesungguhnya saja bisa dijadikan makna ta'ajub dengan cara yuktabi masdarihi sorihan, dengan mendatangkan masdar sorihnya au muawwalan atau masdar muawwal ba'da fi'lin musa'idin, setelah mendatangkan fi'il bantuan. Tantabiqu alaihi syurutus sabiqatu, yang bisa menjadikan syarat-syarat tersebut bisa diterapkan. Ya, maksudnya tidak bisa langsung, tapi harus dengan fi'il bantuan. Kita lihat mislu contoh menggunakan fi'il bantuan berupa asyaddu.
wa aksaru wa nahwuhuma. Bisa pakai asyaddu, bisa pakai aksaru, dan juga yang semacam dari dua tadi. Kita lihat contohnya. Misal kita akan mengatakan, ya, alangkah berimannya dia. Ya, misal ya kita akan mengatakan betapa berimannya dia, betapa kuatnya iman dia. Bisa nggak kita langsung gini, ma'amanahu, bisa nggak? Ya, karena apa? Amanah bukan fiil apa? Amanah ini jenisnya fiil apa? Wasan af'ala namanya fiil apa? Sulasi atau rubai? Rubai berarti tidak memenuhi syarat, ya, karena syaratnya harus fiil sulasi. Maka bisa diberikan makna ta'ajub dengan fiil bantuan. Sehingga tidak bisa langsung ma'amanahu, tapi dengan bantuan asyadda, sehingga menjadi ma'asyadda imanahu. Fiilnya dirubah menjadi masdar amana yu'minu. Masdarnya apa? Amana yu'minu imanan, itu kan. Af'ala yuf'ilu if'alan, amana yu'minu imanan. Fiilnya ditempatkan pada masdarnya yang dia menjadi maf'ul bihnya, sehingga menjadi gini, ma asyadda imanahu, alangkah kuatnya iman dia, ya, alangkah kuatnya iman dia. Bukan ma amanahu, tapi ma asyadda imanahu. Di sini bantuannya apa? Bantuannya adalah fiil asyadda. Ma asyadda imanahu wa dzalika li'anna al-fi'la amana ghairu sulasiyin. Karena fi'il amana bukan sulasi, tapi dia adalah rubai, sehingga tidak bisa langsung, ya. Tidak bisa langsung, tapi dengan bantuan fi'il, namanya fi'il musa'id. Ma asyadda imanahu. Kemudian contoh lagi, misal ya, kita akan mengatakan alangkah hijaunya tanaman ini. Bisa nggak kita langsung gini, ma akhdara zar'a? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Ya, karena fiil hijau atau khadira itu adalah wazannya af'ala, muannasnya fa'la, ya. Sehingga tidak memenuhi syarat. Agar bisa dibentuk kepada ta'ajub, gunakan fiil musa'id, fiil bantuan. Sehingga bukan ma akhdara zar'a, tapi ma asyadda khudrataz zar'i. Ya. Alangkah hijaunya tanaman ini. Ya. Wa dzalika li annal fi'la khadira, karena fi'il khadira al-wasfu minhu ala wasni af'al. Ya, sifat darinya ikut wasan af'alu, muanna wa muannasuhu fa'la'u, sedangkan muannasnya fa'la, yakni khadra. Akhdara khadra. Akhdara untuk mudzakkar, khadra untuk muannas. Ya, sehingga gunakan bantuan. Misal kita akan mengatakan alangkah merahnya bunga mawar ini, gimana? Coba siapa bisa? Yo, siapa? Boleh musyawarah, salah satunya mewakili. Ya, silakan. Ya, siapa mewakili? Ya, siapa?
Ma asyadda terus untuk merahnya seperti ini. Khodiro jadi khudrah. Berarti apa? Wazannya sama. Iya, humrotal. Iya, betul ya. Ma asyadda humrotal wardati. Ya gitu. Alangkah merahnya bunga mawar ini. Betul bunga mawar merah warnanya? Oh, betul ya. Karena khawatir salah. Ya, itu gambaran nomor 2. Ya, kita lanjutkan wanahwu dan contoh yang lain. Ma aqbaha an yu'aqabal bari'u. Apa bacaannya? Ma aqbaha an yu'aqabal bari'u. Artinya apa? Alangkah buruknya. Terus orang yang tidak salah apa-apa atau orang yang tidak berdosa dihukum. Ya kan sangat jelek ya. Tidak salah malah dihukum. Yang salah malah lepas, yang benar malah masuk gitu kan. Masuk mana? Masuk penjara kan misal ya. Ada perselisihan A dan B, yang A benar, B salah, malah B yang salah dia bebas, A yang benar malah masuk. Nah, ini ma akbaha an yu'aqabal dari U. Alangkah buruknya orang yang dari orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dia dihukum. Wadzalika li anal fi'la yu'aqaba mabniyun lil majhul. Karena tadi syaratnya harus fi'il apa? Ma'lum. Sedangkan yu'aqab ini fi'il majhul. Ya, sehingga tidak bisa langsung ya, karena fi'il yu'aqab itu fi'il majhul. Ya, tidak bisa langsung kepada fi'ilnya ya, tapi dengan bantuan fi'il atau fi'il musa'id yaitu bentuk aqbaha. Ya, ma aqbaha an yu'aqabal bali. Wanahu dan contoh yang lain. Ya, di sini ada yang ma afdhala masima ramadhanu. Ya, alangkah utamanya bulan atau hari yang mana bulan Ramadan itu ditunaikan puasa. Ya, tapi di buku lama nggak ada ya. Ya, di buku lama yaitu ma ahsana alla yakdzibal mu'min. Wa dzalika li annal fi'la yakdzibu manfiyun. Alangkah bagusnya ya ma ahsana, alangkah bagusnya seorang mukmin dia tidak berdusta. Ya, di sini yakdzib ini tidak bisa langsung membentuk ke fi'il ta'ajub karena ada nafinya yaitu la. Allah itu kan asalnya apa? Allah asalnya an dan la, an dan la, sehingga yang ribanya dinasab oleh an dan la digabung atau diidgham kan jadi Allah. Ya, ma ahsana Allah yakribal mukmin. Alangkah bagusnya orang mukmin itu tidak berdusta. Ya, sudah selesai ya untuk gambaran fiil ta'ajub. Nah, di sini ada latihan. Latihannya tadi sebenarnya sudah latihan ya, tapi nggak apa-apa. Kita latihan menggunakan yang ada di buku ta'ajab mimma ya'ti bi sighatayit ta'ajubi. Ya, ta'ajab yaitu ungkapkanlah kekaguman dari kalimat berikut ini menggunakan dua bentuk fiil ta'ajub. Mau tertulis atau lisan saja? Lisan ya.
Silahkan nomor 1 Afifah Nurjihan. Di situ kan gini, suhulatu hifdzil Qur'anil Karim. Artinya apa? Suhulatu hifdzil Qur'anil Karim, mudah menghafal Al-Qur'anul Karim. Sebutkan dalam bentuk ta'ajub, alangkah mudahnya gitu ya. Alangkah mudahnya menghafal Al-Qur'anul Karim. Silakan. Afifah Nur Jihan, silakan. Ma, terus kenapa hifdi? Maf'ul bih, menjadi maf'ul bihnya. Ya, ulangi. Ma ashala. Ya, ma ashala hifdzal Qur'anil Karimi. Bentuk satunya terus. Nah, sahih tepat ya. Ashil bi hifdzil Qur'anil Karim. Ya, jadi bisa dengan pertama ma ashala hifdzal Qur'anil Karim, atau yang kedua ashil bi hifdzil Qur'anil Karim. Ya. Kemudian yang kedua Apriyatin Nur Afifah Bu'dun Nujum. Ya, ungkapkan dalam bentuk ta'ajub. Satunya, ya sahih tepat sekali ya. Ma'ab'adan nujuma. Satunya ab'id bin nujumi. Sahih. Nomor 3 Lisa Agustina. Ma. Satunya, iya, tepat sekali ya. Ma ajmala lughatal arabiyyata ajmil bil lughatil arabiyyati. Alangkah indahnya bahasa Arab. Ya, itulah cara membuat ya dua bentuk ta'ajub. Kemudian latihan yang berikutnya, bayyin, jelaskanlah atau terangkanlah. Limadza la yuta'ajjabu mimma yali mubasyaratan. Kenapa lafaz berikut ini tidak bisa dita'ajjubkan secara langsung? Tsumma ta'ajjab minha bi fi'lin musa'idin. Kemudian coba ungkapkan ta'ajub menggunakan fi'il bantuan. Maizura Zahra, silakan nomor 1. Dibaca dulu. Ahmalat durusa ini kenapa? Bolehlah pakai bahasa kita dulu. Alasannya pakai bahasa Indonesia boleh atau langsung bahasa Arab juga boleh. Kenapa tidak bisa ahmalat durus ini langsung? Karena fi'il ahmala adalah laisa sulah, ya laisa bi sulasi ya. Ahmala bukan fi'il sulasi. Sehingga tidak bisa langsung ta'ajub menggunakan ini. Sekarang coba buat ta'ajub gunakan fi'il musa'id, fi'il bantuan, silakan. Ahmalat durus artinya menyia-nyiakan, mencepelekan, menelantarkan gitu ya. Tidak memperhatikan pelajaran. Nah, berarti yang pas itu alangkah bagusnya atau alangkah buruknya gitu. Ya coba, ya coba. Ma, betul. Terus, betul. Ma akbaha. Terus, iya. Maf'ul bih, ihma. Sahih. Ma akbaha ihmalat durusi. Bentuk satunya,
Aqbih bi ihmali. Ya betul. Aqbih bi ihmalid durusi. Ya, jadi ada dua ya. Pertama, ma aqbaha ihmalad durusi atau aqbih bi ihmalid durusi. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya menyia-nyiakan pelajaran, tidak memperhatikan pelajaran atau mengabaikan pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian yang berikutnya tadi Maizura ya. Sekarang Najwa Aziza. Najwa Azza Aziza silakan. Nomor 2. Hah? Qilal Qilal haqqu artinya apa? Sebentar. Oh, beda ya ya. Ini mata